orang yang tidak ikut aturan seperti membangun gereja dengan cara manipulatif, data-data fiktif, ngumpul KTP, bagi-bagi sembako. Ternyata disuruh tanda tangan itu diajukan ke menteri bahwasanya masyarakat mendukung gitu. Itu kan memanipulatif. Sudah. Kalau yang lainnya kalian bahagia hidup di Indonesia, bebas ke gereja kemanapun tanpa ada gangguan. Ya sudah, silahkan. Baik, saya tanggapi lagi. Jadi alasan kenapa kalian mengatakan atau bertanya kepada kami, mengapa kau tuhankan manusia itu adalah ungkapan protes, ungkapan tidak senang, atau ungkapan apa? Itu tidak ada orang Islam. Boleh saya menjawab, jangan dipotong. Saya diam kok. Mana anda ini? Askayi, dengar ya. Gini. Sebentar, biar saya klarifikasi, biar kita nggak muter-muter. Tadi kan saya tanya, saya konfirmasi. Benarkah Bang Askayi bahwa umat Muslim protes, keberatan? Kalau kita tidak saya protes. belum selesai bicara. Oke. Benarkah kalian bertanya atau mempertanyakan, hei Kristen, kenapa kamu menuhankan Yesus? Kenapa kamu menuhankan manusia? Coba, ungkapan pertanyaan itu ungkapan protes atau tidak? Itu bukan ungkapan protes, tetapi itu hanya terjadi di forum-forum perdebatan. Kita tidak pernah mendatangi. Kita Oke, tidak. coba dengarkan ini. Dengarkan. Coba aku tanya dulu. Kenapa ada lagu kayak begitu? Karena Ya, kalian tanya tidak sama- sebentar. Ya tanyalah sama Roma. Tanya sama Roma. Jangan digeneralisir. Sebentar. Roma Irama Coba dulu. terinspirasi dari mana? Kok tanya sama saya? Nah. Coba tanya sama Roma. Baik, begini. Saya mau kasih tahu. Roma itu terinspirasi dari ajaran agama Islam. Makanya kalian tiap hari ngomong sama kami, hei Kristen, kenapa kau tuhankan Yesus? Saya cuma tanya gini, kenapa kalian keberatan kami menuhankan Yesus? Masa kamu maunya kami menuhankan Muhammad kayak kalian? Udah selesai. Silakan. Di mana kita ada keberatan kalau kalian menyembah manusia? Itu kenapa ada lagu? Itu kan dia berdakwah karena di dalam Islam itu, Terus kenapa di dalam kalian Islam kok itu. ada lagu begitu? Boleh saya Karena menjawab? kalian tidak senang kami menuhankan Yesus, kalian senangnya kami Boleh menuhankan saya Muhammad kayak menjawab? kalian. Boleh saya menjawab? Silakan. Nah, jadi masalah kalian menyembah manusia itu adalah urusan kalian. Tetapi kami sebagai umat Islam wajib untuk berdakwah agar jangan ada orang-orang Islam yang mengikut kalian untuk menyembah manusia. Baik, kita sudah dapat poinnya sekarang. Artinya Anda berdakwah menyampaikan ajaran Islam supaya jangan menuhankan Yesus tapi menuhankan Muhammad saja, gitu ya. Gini, oke. Harusnya kalian. Ya sudah, sekarang saya jawab saja dakwah kalian itu. Boleh saya jawab Oke, dakwah gini. kalian. Nanti saya jawab. Kalian Boleh saya bilang berbicara? bejang, marah. Boleh saya berbicara? Sebentar, Bang. Bolehkah saya jawab dakwah Ini. kalian itu? Boleh saya berbicara? Oke, silakan. Nah, kami berdakwah mengatakan Tuhan bukan manusia, itu memang ada ajarannya. Sementara harusnya kalian menjawab dengan sebuah lagu bahwasanya Tuhan itu manusia. Adakah ayat yang mengatakan bahwa Tuhan adalah manusia? Itu Kalau saya tunjukkan di dalam Quran bahwa Rob itu manusia, bagaimana? Ini kan masalahnya gini. Kalian lempar batu sembunyi tangan. Karena kalian yang komplain dengan lagu Roma, kalian bilang kami yang komplain. Harusnya kalian buat lagu tandingan dong gini. Oh, saya akan buat lagu tandingan. Saya akan buat lagu tandingan. Tenang.
Ya Kita silakan ada program, kalau kan kalian kita ada buat. program pendirian rumah polo. Tenang, masih dalam proses, tenang. Nanti saya kalau ada musik saya bikin lagu nanti. Kamu belum tahu saya ciptain lagu. Dengar, gini. Askayi, saya mau tanya kepada Anda. Anda tadi bilang bahwa Tuhan bukan manusia, betul? Iya benar, Oke. sangat benar. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Dari nama-nama Anda ini, Anda nampaknya orang yang mengerti ajaran agama Islam nih. Mudah-mudahan lah Anda mengerti ajaran agama Islam. Ada nggak huruf Tuhan di dalam Al-Quran? Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, berarti di dalam bahasa Arabnya apa? Kontekstual. Ketika berbicara tentang Kontekstual. boleh saya berbicara? Bang, saya nggak tahu jawab simple. Huruf Boleh saya berbicara? Huruf Tuhan kan tidak ada karena itu bahasa Indonesia. Huruf Tuhan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi apa? Emang kalau Tuhan di dalam bahasa Indonesia itu apa? Itu dulu, baru. Itu kan bahasa baru Indonesia. di dalam bahasa Arabnya. Iya, bahasa Arabnya apa? Enggak, Tuhan menurut kamu apa? mulai ngeles kan? Mulai dah dia. Kita ini edukasi. Oke, ini aja saya bantu. Nah, Bener nggak kata Tuhan? Kata Tuhan kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi kata Rabb. Bener atau salah? nah itu dia. Jadi dalam menjawab itu kita harus Muter-muter dulu gitu ya. muter dulu. Boleh saya berbicara? Enggak, dijawab dulu. Benar atau salah kata Tuhan itu Boleh kalau saya diterjemahkan berbicara? dalam bahasa Arab menjadi Rabb. Bener atau salah? Kontekstual. Tuhan itu bisa dikatakan ilah, bisa dikatakan Rob. Oke, Rob. Ketika dia Oke, dikatakan sekarang Rob, saya kata kalau Rob dulu Rob itu- sebentar. Saya tanya dulu. Tunggu. Apakah Rob di dalam Al-Quran itu manusia atau bukan? Makanya dulu saya menjawab. Boleh saya berbicara? Pertanyaan kamu itu udah di luar kepala. Jadi pertanyaan kamu itu amat enteng menjawabnya. Makanya Silakan. kamu itu panik, tidak memberikan waktu untuk saya menjawab. Silakan. Kamu potong-potong terus. Nah, Tuhan di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ketika kita berbicara tentang Ada penyembahan. dua. Nah, kan inilah salah satu contoh orang panik. Aduh, kamu mengatakan ya Kamu Tuhan potong-potong dalam terus. bahasa Arab ada dua. Ya, ada dua, kontekstual. Terus? Ketika kita berbicara tentang penyembahan, maka kita akan Tuhan itu disebut ilah. Makanya di dalam kalimat tauhid itu asyhadu alla ilah, bukan asyhadu alla rob. Makanya karena apa? Karena konteksnya penyembahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada sembahan, tiada Tuhan selain Allah. Itu ilah. Terus? Tetapi kalau dalam hal penguasa, pencipta dan pengatur jagat raya kita mengatakan Rob. Makanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu penguasa langit dan bumi, penguasa semesta alam. Sudah? Nah, raja juga bisa dikatakan Rob, tetapi dia bukan Rabbul alamin. Sudah belum? Jadi beda antara Rob al-balad, Sudah Rob suatu atau negeri belum? sama Rabbul alamin. Sudah? Nah, sudah. Oke, sudah. jadi kata Rob itu Tuhan bukan? Kontekstual, penguasa. Penguasa. Oke. Ya, Muhammad itu Rob kalian bukan? bukan. Bukan. Ada sakarnya nih. Oke. Jadi Rob di dalam Al-Quran itu manusia atau bukan? Itu bukan manusia, itu gelar. Rob itu gelar. Iya, manusia atau bukan? Ya kontekstual. Rob apa Ada sih? nggak Rob yang Rabbul manusia alamin. dalam Quran? Rabbul alamin itu lihat Saya suratnya di tanya ayat Rob. berapa? Dengar. Tenang. Coba tunjukkan ayatnya. Kamu berbicara pakai data. Tenang. Kamu Tadi panik. katanya saya bicara, kamu sudah saya dengarkan Oke, loh. Sekarang oke. panik nih, kamu ngomong terus. Panik. Tidak. Saya tidak. Bisa saya ngomong? Bisa saya bicara? Silakan. Baik. Silakan. Pertanyaan saya simpel. Adakah di dalam Al-Quran Rob yang manusia? Bisa di kamar. Jawabnya ada atau tidak ada? Ada atau enggak ada? Ayo. Mari kunci motor Bang. Ada. Ada. Fir'aun juga Rob. Oke, Makanya baik. kontekstual. Tenang. Kontekstual.
kontekstual. Oke, kenapa di situ manusia tersebut Masukkan digelari abang, Rob? Mama irit sa Karena dia adalah raja, penguasa di situ. Tiap hari masuk Penguasa di situ. Nah, Oke, tapi baik. Robbul, Baik. boleh saya berbicara? Tenang, saya belum selesai. Tadi Anda Boleh bicara saya panjang berbicara? lebar. Tikelemu. Tenang. Oh, berarti enggak dijawab dulu. Boleh saya Tenang berbicara? dulu. Belum. Belum, oke. Oke, benar nggak Yusuf di dalam Al-Quran itu seorang nabi? Benar, Benar. Dia punya rob manusia, benar atau tidak? benar. Punya raja, Benar. penguasa. Oke, berapa robnya Yusuf? Ya, sekarang kamu bicara mulai. sekarang apa? Berapa robnya Yusuf? Enggak. Jawaban kamu sudah di ujung jempol. Kamu Kok ingin malah ngomong gitu bermain-main terus? kata. Saya tanya dulu, berapa robnya Yusuf? Rob apa sekarang? Mulai. Enggak, kamu ini. Mulai. Rob itu tidak akan Dengar. akan ada jawaban kalau pertanyaannya Tenang, gantung. SKI, tenang. Pertanyaan kamu, Suaminya ini Zulaika, kaidahnya begini. dengar. Kaidahnya begini. Suaminya Tunggu dulu, Zulaika tunggu. itu robnya Yusuf bukan? Kaidahnya begini. Pertanyaan yang salah maka tidak akan Pertanyaan punya yang jawaban. salah. Karena pertanyaanmu salah maka tidak ada jawaban. Gini contoh. Iya, pertanyaan jadi betul. statementmu itu sudah salah. Pertanyaan betul Namanya gini. rob itu bisa apa saja. Setan saja bisa kamu jadikan rob kalau kamu mengikuti dia, gimana? Iya, tetapi setan Dengar, tidak. tenang. Kalau seseorang setan mengikuti itu- setan, taat, Setan itu patuh, bukan Rabbul tunduk, Alamin. tunduk. Bedakan ngomong Rob terus. dengan Rabbul Alamin. Udah panik? Tidak ada yang panik. Oke. Makanya saya Kalau bilang, kamu dan dengar, itu kontekstual. tenang. Nggak usah ngomongin benda mati. Bumi benda mati nggak? Udah lanjut aja, lanjut. Sekarang saya tanya, bumi, langit, bintang itu benda mati nggak? Lanjut. Kok kamu ketakutan? Saya tanya sama kamu, apakah langit, bumi benda mati? Mati. Makanya saya katakan pertanyaan yang salah tidak akan punya jawaban. Ini terakhir. Kalau kamu nggak bisa jawab, kita nggak usah ngomong lagi. Saya tidak tanya robnya benda mati. Benda mati itu tidak bernilai. Tidak Saya- ada jawaban tenang. itu. Bisa saya bicara? Rabbul Alamin itu penguasa langit dan bumi. Bisa saya bicara? Pertanyaanmu gimana sih? Bisa saya bicara? Makanya ini terlalu Baik, lama. kamu di bawah. Kamu udah mulai panik. Kamu di bawah kalau udah mulai panik. Saya- Panik setengah mati kamu. Jadi teman-teman mereka ini teman-teman akan berputar-putar ngeles. Ngapain kita bilangin robnya HP, robnya langit, robnya bumi? Untuk apa? Benda mati kita omongin.